Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mbak Friska, Komisioner Komnas Perempuan. Dalam bayangan Komnas Perempuan, apa sih sebenarnya target dari Menteri Kebudayaan Fadly ketika akan menulis ulang sejarah? Apakah nanti akan mengarah kepada narasi tunggal yang memang harus diterima oleh seluruh anak didik, oleh seluruh masyarakat Indonesia? Iya, kita belum bertemu ya dengan dia. Jadi ini kan dalam kita berusaha memprediksi sebenarnya apa yang dimau dari peristiwa-peristiwa semua ini. Dan tentunya kita harus berusaha memahami dari dari perspektif yang besarnya gitu ya. Ada mungkin kepentingan politik di dalamnya. Kepentingan politik tentunya berkaitan dengan para penguasa yang berada saat ini. Dan juga ada ada yang ingin mungkin diuntungkan dengan munculnya penulisan sejarah ulang. Siapa yang diuntungkan? Itu yang perlu kita lihat gitu ya. Dan kalau dari Komnas Perempuan tentunya karena kita lahir dari dari respons dari negara sebenarnya. Respon dari negara yang waktu itu ingin memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa tragedi kemanusiaan yang begitu besar. Jadi sebenarnya kan di sini kita jangan mundur gitu ya. Jangan mundur. Ini sudah ada langkah-langkah yang dilakukan sejak 25 tahun yang lalu dengan membentuk TGPF. Kemudian juga sudah dibentuk Komisi Penyelidikan oleh Komnas HAM di tahun 2003. Oke. Jadi harusnya itu maju gitu ya. Untuk melanjutkan, jangan lagi mundur-mundur ke belakang. Oke, baik. Prof. Hasbi, apakah Anda lihat ada target lain setelah penulisan ulang sejarah, apakah penghalusan sejarah atau perusahaan sejarah, atau ada target lain di balik ini semua yang Anda baca? Saya melihat ya kronologi ya. Nah, bahwa penulisan sejarah ini ditargetkan selesai bulan Juli, Juni dan kemudian diterbitkan itu 17 Agustus. Oke. Dan kemudian pada bulan November itu ada pengangkatan pahlawan nasional. Oke. Dan pada bulan Juni beberapa hari yang lalu itu diangkat Dewan Gelar. Yang berbeda dengan pada masa sebelumnya. Bahwa sekarang ini ketua Dewan Gelarnya itu adalah Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan. Dulu itu Menteri Menko Polkam atau bahkan Menteri Pertahanan ya. Karena ini berurusan dengan tanda jasa yang diberikan kepada tentara dan polisi. Nah, kemudian Menteri Kebudayaan itu menjadi Ketua Dewan Gelar. Ketua Dewan Gelar. Wakil ketuanya itu Susanto Zuhdi. Dan anggotanya itu Agus Mulyana. Tiga orang ini adalah penanggung jawab dari penerbitan buku sejarah yang baru ini gitu. Nah, mungkin ya orang akan beranggapan ini satu paket gitu, bahwa ada satu penulisan sejarah yang sudah didikte tadi, yang kalau kita lihat konsep pada bulan Januari itu terlihat memperlihatkan keberhasilan Orde Baru, bahwa pelanggaran HAM itu hanya sekedar ekses saja, dan kemudian penghilangan aspek yang merugikan Prabowo Subianto misalnya dalam soal pelanggaran HAM tahun 98 itu tidak disebut gitu. Nah, orang mungkin akan menduga gitu bahwa ini paket ini untuk memberikan legitimasi kepada Orde Baru, kembalinya Orde Baru, dan di mana Prabowo ini adalah pewarisnya atau pelanjutnya gitu. Itu ada dugaan begitu. Dugaan seperti itu. Kita akan lihat lagi nanti apakah betul seperti itu. Oke, baik. Prof. Anhar, gimana Anda lihat? Apakah memang ada juga dugaan yang sama seperti Prof. Hasbi? Saya kira kalau dia melakukan itu salah besar. Karena bagaimanapun juga persoalan Orde Baru yang kemudian diruntuhkan oleh reformasi. Apa yang dilakukan selama Orde Baru itu kan banyak sekali hal-hal yang positif dan negatif. Jadi menurut saya kalau sampai dia mau menulis dan mau menjadikan Orde Baru seakan-akan hanya baiknya saja, ya salah. Nggak ada gunanya nulis. Karena udah banyak kok penelitian yang melakukan tentang itu, banyak.
Dan kenapa mesti, ya pertanyaannya sederhana, bagaimana mereka menempatkan orang-orang yang sekarang yang dulu adalah orang di sana pada waktu itu. Nah ini kan satu persoalan, bagaimana mereka, bagaimana jawaban kalau misalnya metode yang mau digunakan untuk bagaimana dia mau wawancara, lalu bagaimana dia menyeleksi apakah wawancara itu benar atau tidak. Kan itu persoalan metode. Itu yang harus juga dipikirkan mereka. Dan oleh karena itu saya tidak sepakat kalau hanya ya mau menunjukkan yang baik-baik saja. Nggak ada gunanya menulis, merugikan negara. Oke, baik. Kembali ke Pak Furtasan ya. Tadi kalau analisis dari Asfi mengatakan bahwa Ketua Dewan Gelar dan 2 sejarawan yang menulis buku sejarah ini bisa diduga, patut diduga untuk juga memuluskan pahlawanan mantan Presiden Soeharto. Gimana Furtasan melihat ini? Ya, kalau saya melihat, ya boleh-boleh aja orang menduga seperti itu ya sebetulnya ya. Tapi paling tidak, kita kan fokusnya ke penulisan buku sejarah ini memang dengan alasan gitu ya, untuk hadiah sampai 80 tahun Indonesia Merdeka. Tanya kan 17 Agustus harus diterbitkan. Nah kemudian, saya waktu itu kan menyatakan, Pak, saya bilang, tolonglah dalam penulisan sejarah ini jangan terburu-buru, saya bilang kan gitu ya. Bahwa ini jangan ditarget Agustus 2025 ini. Perlu waktu, perlu uji publik. Jadi sehingga umum ini tidak curiga gitu ya. Tidak curiga. Artinya waktu ditanya, waktu datang ke komisi juga belum jadi barangnya. Bukunya belum jadi. Baru bicara bab aja, buku 1, buku 2, sampai buku 10 gitu. Nah, saya tidak sejauh itu menilai apakah arahnya ke sana, tapi setidaknya saya sebagai tupoksi saya di Komisi 10 yang mitra kerja sama Menteri Kebudayaan melihat, nah ini ada program atau istilahnya proyek besar, nyebutnya kalau orang-orang nyebutnya adalah penulisan sejarah ini gitu. Dan sampai situ saja saya melihatnya gitu. Kalau jadi ada program jalan saja gitu ya. Oke, Najib gimana lihat? Ini nanti akan bulan Juni, Juli akan ada uji publik gitu dengan berbagai kontroversi yang ada, diduga juga sebagai memuluskan jalan mantan Presiden Soeharto. Gimana Anda lihat, Jib? Ya, saya kira rangkaian kronologis yang disampaikan oleh Pak Asfi saya kira sesuatu yang penting untuk diingat kita semua ya. Jadi saya kira dalam diskusi publik saya kira kita harus cermat dan terbuka saya kira terhadap berbagai fakta yang muncul, dan saya sangat menyesalkan terus terang saja kalau kemudian penulisan buku sejarah ini kemudian dijadikan sebagai alat ya untuk pembenaran bagi beberapa langkah-langkah politik yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira penulisan sejarah nasional ini mestinya justru menjadi momen kita untuk melakukan refleksi kritis terhadap perjalanan bangsa kita. Saya yakin para tokoh yang sekarang, katakanlah Pak Prabowo mungkin punya beberapa catatan di masa lalu. Tapi saya kira dengan posisi yang sekarang, dengan posisi beliau yang katakanlah sudah terpilih sebagai presiden terpilih Indonesia, saya kira harusnya siap untuk maju ke depan dengan melakukan refleksi kritis di masa lalu. Artinya tidak justru untuk menyusun sejarah untuk sekadar untuk pembenaran bagi beberapa langkah jangka pendek, Mas Budiman. Jadi itu yang saya kira harus penting, dan saya sepakat, saya kira civil society harus kritis. Saya kira harus menolak kemungkinan untuk penunggalan narasi ini dan menjadikan narasi sejarah yang bertone positif ini semata-mata hanya sebagai alat untuk melakukan atau memuluskan barangkali ya beberapa langkah-langkah politik yang saya kira problematik. Oke, Najib, jadi bagaimana kata kunci adalah masyarakat sipil untuk tetap kritis mengawal saat buku sejarah itu diuji publikan. Kita bahas setelah jeda berikut ini.